Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pagi ini, kita berdoa terlebih dulu. Kita kelas silakan memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu cek kader dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke. Sudah sarapan semuanya? Sudah siap untuk belajar ya? Kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dulu, silakan berdiri. Oke, silakan duduk. Ibu ada mengutip sebuah perkataan, kata mutiara tepatnya. Orang yang sukses adalah orang yang siap untuk hari ini. Nah, kalian sudah siap untuk menjadi orang sukses? Siap. Berarti harus siap apa? Ya, siap belajar. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ya, silakan. Identifikasi pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Ya, terima kasih Alia. Sebelumnya kita sudah tadi disampaikan oleh Alia mengidentifikasi tahapan dan pernyataan umum dalam teks prosedur. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan menganalisis struktur teks prosedur dan juga menulis kembali teks prosedur ya. Untuk itu ada yang masih ingat pengertian teks prosedur apa saja? Ya Bu, teks prosedur adalah jenis teks yang berisikan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan agar sesuatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Oke, tadi ya pengertian dari teks prosedur. Nah, untuk standar kompetensi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis struktur dan kebangsaan teks prosedur, kemudian mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap
Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menelaah struktur teks prosedur. Kemudian yang kedua, menyusun kembali teks prosedur berdasarkan kerangka yang dibuat dengan memperhatikan struktur teks prosedur. Sedangkan tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran pendekatan saintifik berbasis TIPEX dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik mampu yang pertama menelaah struktur teks prosedur dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyusun teks prosedur berdasarkan kerangka teks prosedur dengan memperhatikan struktur teks prosedur yang tepat. Minta Nur tolong bacakan buat Ibu. Kegiatan pembelajaran 1. Peserta didik membentuk kelompok diskusi. 2. Peserta didik menelaah struktur teks prosedur. 3. Peserta didik menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur teks prosedur yang telah dibaca. Bacakannya. Pertama, kompetensi pengetahuan, menelaah struktur teks prosedur. Kompetensi keterampilan, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur teks prosedur. Kompetensi sikap, yang pertama kerjasama, kedua disiplin. Nah, untuk manfaat kita mempelajari teks prosedur, salah satunya itu bisa memberi petunjuk karena memberikan arahan yang tepat. 2. Mempermudah kita dalam melakukan suatu hal atau cara. Nah, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari yang paling gampang seperti kalian menghidupkan motor, itu tidak langsung hidupkan ya. Nah, dia ada tahapan-tahapan atau prosedurnya. Baiklah, selanjutnya kita melakukan evaluasi awal, yaitu melalui link yang sudah Ibu bagikan sama kalian. Mari kita simak contoh video tersebut. Ibu ambil contoh prosedurnya dari okejob.com dengan judul cara mewarnai rambut sendiri di rumah. Setelah mempelajari bagian dari tujuan itu apa, yaitu berikutnya berisi judul dan pernyataan umum. Pada contoh ini jelas sekali ya mana itu judulnya, yaitu cara mudah mewarnai rambut sendiri di rumah. Terus Bu, pernyataan umumnya mana? Nah, kamu harus tahu dulu pernyataan umum itu apa. Pernyataan umum itu berisi penjelasan umum tentang sesuatu dan hanya sebagai pengantar saja. Nah, yang mana pernyataan umumnya? Nah, ini semua bagian pernyataan umumnya isinya sebagai motivasi tentang hal apa yang akan dilakukan. Jadi, judul dan pernyataan umum disebut dengan tujuan. Sekarang kita analisis langkah-langkahnya ya. Yang mana merupakan langkah jika Anda 2 hari atau sehari sebelum melakukan pewarnaan.
elektronik. 5. Lindungi baju dan lingkungan sekitar Anda. Aksesoris rambut Anda. 7. Lindungi bagian telinga dan leher dengan selip atau lip balm. 8. Bagi rambut Anda menjadi beberapa bagian. 9. Campur bahan pewarna. 10. Aplikasikan mulai dari akar rambut. 11. Tunggu 20-30 menit. 12. Bilas rambut Anda dengan bersih. Perhatikan langkah pertama sampai dengan langkah ke-12. Semua ini memiliki keterangan semuanya ya. Nah, kamu masih ingat apa tujuan dari keterangan? Yaitu untuk mempermudah si pembaca mengikuti atau melakukan tips dari si penulis. Apa penegasan ulang, Bu? Nah, penegasan ulang ini isinya tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional ya, boleh ada, boleh tidak dicantumkan. Ini bagian penegasan ulangnya. Nah, di sini penegasan ulang penulis mengajak kita atau memotivasi kita untuk dapat melakukan tipsnya dan mengajak menggunakan produk yang biasa. Pada contoh ini, penulis menggunakan alat apa yuk? Ya, sarung tangan, mangkuk, shower. Untuk struktur teks prosedur, saya minta Abu Gani membacakan. Yang pertama, tujuan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kedua, material berisikan tentang bahan-bahan alat-alat yang akan digunakan. 3. Langkah-langkah berupa perinci petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. 4. Kesimpulan berisi tentang harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Untuk menyusun teks prosedur, Mutiara Marsha, bacakan. Menyusun teks prosedur yang pertama ada menentukan tema kegiatan, terus yang kedua membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar, yang ketiga membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca, yang keempat mengumpulkan bahan-bahan, dan yang terakhir ada menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang keenam, ada mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang lengkap dan jelas. Oke, terima kasih. Lanjut. Untuk penyusunan tahap teks prosedur, Nana, bacakan buat Ibu. Menentukan topik prosedur yang akan disusun, kemudian mengumpulkan sumber informasi baik dari media cetak maupun elektronik, dan juga bisa melakukan wawancara kepada pakar yang memahami topik yang akan ditulis. Mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan, menyusun teks prosedur secara utuh. Nah, tadi sudah kita jelaskan untuk strukturnya dan juga penulisan serta penyusunan dalam menyusun kembali teks prosedur. Sebelumnya juga kita sudah menonton sebuah video atau menyimak video. Sekarang ini minta kalian menjelaskan masalah yang terdapat pada video yang ditayangkan sebelumnya. Siapa yang pertama ingin menyampaikan? Ibu, Ya, silakan. contoh teks prosedur. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan? Saya Bu, Ya, silakan. tentang cara mudah mewarnai rambut di rumah. Ya, ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. tujuan berisi judul dan pernyataan umum. Oke, siapa lagi? Saya Ya, silakan. judulnya cara mudah mewarnai rambut di rumah. Oke, lagi? Mas Eda? Ya, silakan kembali. Pertanyaan kedua berisi penjelasan singkat terhadap sesuatu. Oke, lagi? Ya Bu, Ya, langkah-langkah untuk mewarnai rambut terdiri dari dua bagian. ya. Ada lagi? Ya, silakan Rafa. Langkah-langkah adalah keterangan yang mudah membaca berikut. Ada lagi? Saya Bu, Ya, penegasan ulang merupakan simpulan yang bersifat opsional. ya. Saya Bu, Ya, silakan. demikian cara mewarnai rambut di rumah yang dapat dilakukan. Itu merupakan bagian apa? Ya, penutup. Saya Bu, Ya. alat yang
dari sarung tangan, mangkuk, dan software. Ya, itu tadi salah satu dan beberapa permasalahan yang ada di video ya. Judul videonya tadi apa? Sebelumnya kita sudah membentuk 5 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok judul, kemudian kelompok 2 itu kelompok tujuan, kelompok 3 ada pernyataan umum, kelompok 4 ada langkah-langkah, dan kelompok 5 itu ada penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, di tangan ini ada LKPD. Nanti LKPD-nya ada berbentuk live worksheet atau LKPD. Silakan nanti kalian kerjakan ya, linknya sudah dibagikan. Sekarang kalian membentuk meja diskusinya. Nah, ini LKPD dalam bentuk live worksheet kalian yang sudah Ibu bagi linknya. Itu ada contoh dari teks prosedur ini sendiri. Silakan kalian jawab. Nanti kalau sudah selesai silakan Anda klik finish ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang mengisi live worksheet dan juga mengisi dalam bentuk gambar RKPD-nya. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan? Oke. Silakan kalian berdiskusi, saya sambil mengambil nilai ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Terima kasih. Jawab ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Oke, silakan lanjutkan ya. Siapa yang isi live worksheet-nya? Saya, Bu. Oke, jahit ya. Kalau kelompok 4 ada kesulitan? Siapa yang isi live worksheet-nya? Siapa? Arya. Nanti siapkan 1 orang untuk mewakili presentasi di depan ya. Kelompok 5 bagaimana? Ada kesulitan? Siapa yang mengisi live worksheet? Oke, Nadia. Kemudian nanti yang tampil presentasi mewakili di depan siapa? Oke, Gani. Silahkan lanjutkan ya. Bu, Ya, saya ingin bertanya. silakan. Di LKPD ini kan ada 3 topik yang tersedia, dan kami memilih topik tips hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 yang dibuat kerangkanya terlebih dahulu. Yang ingin kami tanyakan adalah saat menyusun kembali kerangka tersebut harus dijelaskan secara rinci dan sistematis. Iya. Untuk menjawab pertanyaan apa-apa, semuanya itu harus dijelaskan secara rinci dan sistematis ya. Karena itu yang namanya menyusun kembali atau menulis kembali teks prosedur. Jadi harus sistematis urutannya, tidak boleh terbolak-balik. Jelas? Jelas. Oke. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, berarti kita siap untuk presentasi ya? Siap. Silakan moderator bisa pimpin diskusinya.
kepada Ibu Lili yang telah mempercayakan saya sebagai moderator. Baiklah, untuk mengefisien waktu, mari kita mulai presentasi hari ini. Kelompok 1 silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1. 1. Isian singkat menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat merupakan tujuan dari teks prosedur. 2. Pilihan ganda. Bagian teks prosedur yang isinya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik merupakan bentuk struktur. A. Pendahuluan. C. Langkah-langkah. D. Penutup. 3. Kotak centang. Berikut ini adalah struktur dalam teks prosedur. Pilih 4 jawaban yang benar. A. Pendahuluan. B. Alat dan bahan. D. Langkah-langkah. E. Penutup. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok lain apakah ingin menanggapi? Baiklah, jika tidak ada, kita lanjutkan. Kelompok selanjutnya silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugia Rasyad. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu memberikan pernyataan pada bagian A dan bagian B. Yang pertama, pembuka atau tujuan yaitu adalah bentuk timbri adalah makanan tradisional dari Jawa Tengah. Makanan yang terbuat dari singkong ini dan disukai oleh semua kalangan. Bentuk timbri kerap kali disajikan dengan taburan kelapa parut sehingga menjadikannya semakin gurih dan enak. Yang kedua itu ada bahan. Bahannya terdiri dari 1 kilo singkong yang berkualitas baik, lalu 1 sendok teh garam dapur halus. Yang ketiga ada 300 gram gula pasir. Yang keempat ada pewarna makanan secukupnya atau sesuai dengan selera. Untuk bahan taburan itu ada 1 buah kelapa yang sudah diparut halus dan 1,5 sendok teh garam halus. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah. Yang pertama, kupas kulit singkong lalu dicuci dengan air bersih. Yang kedua, potong singkong yang sudah dicuci bersih sesuai selera. Kemudian rebuslah singkong ke dalam air yang mendidih hingga matang dan empuk, angkat dan dinginkan. Yang keempat, haluskan singkong rebus dengan cara ditumbuk. 5. Lalu masukkan gula pasir dan garam. Setelah itu uleni dengan tangan sampai tercampur rata. Yang keenam, bagilah adonan singkong menjadi beberapa bagian lalu beri tetesan warna atau sesuai selera dan aduk rata. Yang ketujuh, cetak adonan singkong dengan cetak bentuk timbri. Sisihkan. Yang kedelapan, campurkanlah kelapa parut dengan garam, aduk hingga merata kemudian dikukus sebentar. Yang 9, sajikan bentuk timbri dengan ditaburi kelapa parut. Yang ke-10, bentuk timbri siap untuk dinikmati. Penutupnya, bentuk timbri yang enak dapat dinikmati dengan minum teh atau kopi panas. Rasa bentuk yang manis menambah kenikmatan saat memakannya. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Oke, kelompok selanjutnya silahkan memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan tentang cara menggunakan mesin cuci. Alasan agar lebih mempermudah aktivitas untuk mencuci pakaian dan lebih cepat membuat cucian cepat selesai. Adapun kerangka teksnya adalah A. Topik atau judul cara menggunakan mesin cuci. B. Tujuan untuk mempercepat mencuci pakaian. C. Langkah-langkah masukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Lalu isi mesin cuci dengan air tuangkan deterjen, lalu hidupkan mesin cuci, tunggu sampai selesai. D. Penegasan ulang, mesin cuci adalah alat elektronik yang digunakan untuk mencuci pakaian. Dan teks prosedurnya adalah judulnya cara menggunakan mesin cuci. Tujuan membantu untuk mencuci dan membersihkan pakaian. Adapun langkahnya, 1. Masukkan pakaian kotor dan deterjen ke dalam mesin cuci. 2. Isi tabung dengan air bersuhu sesuai kebutuhan. 3. Gas siklus pencucian. 4. Setelah siklus air selesai, keluarkan airnya melalui selang yang tersedia. 5. Sesuai siklus pembilasan, pakaian Anda sementara sudah bersih. 6.
Segera keluarkan pakaian Anda lalu dijemur. Penegasan ulang, mesin cuci adalah alat elektronik yang digunakan untuk mencuci pakaian kotor. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lain apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan pertanyaannya. Kelompok lain apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan sampaikan tanggapannya. Apa yang menjadi kelebihan topik yang dipilih menjadi contoh menyusun kembali teks sudut? Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama yaitu menginformasikan tentang cara penggunaan mesin cuci yang baik dan benar. Yang kedua, menginformasikan manfaat penggunaan mesin cuci antara lain. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, dapat mencuci lebih banyak pakaian. Yang ketiga, proses pemiringan lebih cepat. Dan yang keempat, dapat mengurangi kerusakan pada pakaian. Kami rasa informasi tersebut sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Kita lanjutkan untuk kelompok 4. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan cara membuat nasi goreng. Tujuan si membaca dapat mengetahui secara detail dan dapat menerapkan cara memasak nasi goreng secara tepat dan benar. Langkah-langkah: 1. Siapkan wajan dan minyak goreng atau mentega. 2. Haluskan semua bumbu hingga benar-benar halus. 3. Panaskan minyak dan kemudian memasukkan semua bumbu halus. Setelah bumbu mengeluarkan aroma harum, masukkan bahan tambahan seperti bakso, daun sawi, daun bawang, dan kubis. Campur semua bahan hingga layu. 4. Kecilkan api dan kemudian masukkan nasi, garam, dan kecap. Aduk hingga rata. 5. Besarkan api dan biarkan nasi goreng hingga panas. 6. Nasi goreng siap disajikan dengan telur mata sapi dan taburan bawang goreng. Penegasan ulang. Ternyata mudah bukan membuat nasi goreng lada hitam sendiri. Nasi goreng yang dibuat lebih sehat dan bergizi karena tanpa menggunakan micin atau MSG. Selamat mencoba. Mungkin saya dapat sampai saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok lain apakah ada yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kelompok yang terakhir silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya dan perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menentukan topik, buatlah perangkat karangan dari gambar topik yang telah kalian pilih. A. Topik atau judul: tips hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Tujuan: untuk mengedukasi masyarakat tentang cara hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Langkah-langkah: 1. Makan makanan seimbang. D. Penegasan ulang. Dengan pola hidup sehat akan menciptakan harapan hidup lebih lama. Teks prosedur. Judul: tips hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Tujuannya untuk meningkatkan metabolisme serta imun di dalam tubuh. Langkah-langkahnya: 1. Mencukupi kebutuhan nutrisi harian dengan mengkonsumsi makanan yang cukup serat. 2. Memperbaiki pola tidur menjadi 7-9 jam per malam. 3. Rutin dalam melakukan olahraga. Penegasan ulang: meningkatnya kasus COVID-19 yang diperparah dengan peralihan musim yang saat ini terjadi menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga kesehatan baik secara fisik maupun mental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok terakhir yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Sekian diskusi dan presentasi kita hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Lili. Oke.
terima kasih moderator. Kita kasih aplaus dulu untuk seluruh peserta diskusi. Tadi kita sudah berdiskusi mempelajari struktur teks prosedur dan menulis kembali teks prosedur ya, berdasarkan kerangka yang dibuat dengan memerhatikan struktur teks prosedur itu sendiri. Nah, ini hasil dari LKPD kalian yang dalam bentuk worksheet ya. Untuk kelompok 4 itu mendapat nilai 8,9. Kemudian kelompok 3 itu mendapat nilai yang sama 8,9. Seterusnya. Nah, untuk kelompok 1 mendapat nilai 8,9 dan juga kelompok 3 8,9. Nah, kemudian ada satu kelompok yang tuntas ya, juga itu adalah kelompok 1. Dari hasil LKPD tadi ya, sudah bisa dikatakan kalau pembelajaran kita itu sudah tuntas ya. Kita kasih apresiasi dulu untuk seluruh kelompok. Oke, untuk perbaikannya, karena itu masih ada beberapa poin yang nilainya kurang, silakan buka LKPD-nya kembali, kita revisi salah, nanti kita koreksi dulu, perbaiki kesalahannya. Saya lihat yang membuat nilai kalian jadi berkurang, ada beberapa kesalahan pada bagian pilihan ganda. Nah, yang nomor 2 misalnya bagian tes prosedur yang isinya berisi harapan, manfaat yang didapat, itu banyak yang menjawab itu pengantar. Yang benar itu adalah pada jawaban pendahuluan ya. Nah, kemudian untuk kotak centang itu banyak menjawab penutup, padahal yang benar adalah langkah. Nah, kemudian di bagian menjodohkan harusnya itu yang bagian 1 kg singkong yang berkualitas baik, 1 sendok teh itu merupakan bahan. Ternyata masih ada yang menjawab itu adalah bagian dari alat ya. Nah, itu tadi. Nah, kesimpulan dari diskusi kita hari ini tadi apa saja? Siapa yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya dapat memberi petunjuk kepada pembaca. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Informasikan letak benar. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Serta memberitahu langkah-langkah atau cara juga tahapan melakukan sesuatu. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Nisa. Dengan mempelajari struktur dan menyusun kembali teks prosedur, kita dapat mengetahui tujuan, langkah-langkah, serta manfaat dari teks prosedur yang sebenarnya sudah sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan? Oke, silakan Nisa. Selain itu, melalui menyusun kembali teks prosedur, kita dapat menginformasikan berbagai hal baru kepada pembaca. Oke, terima kasih. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, yaitu dapat meningkatkan kemampuan kalian dalam hal menulis ataupun membaca ya. Salah satunya melalui teks prosedur kita bisa mengetahui beberapa manfaat, yaitu memberi petunjuk, kemudian memberi informasi dalam melakukan suatu hal atau cara. Seperti contoh pada topik teks prosedur kalian tadi, salah satunya ada cara mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci ya. Nah, akhirnya yang sebelumnya menggunakan mesin cuci itu hanya orang tua di rumah, sekarang apakah kalian sudah bisa menggunakannya? Bisa. Baiklah, kita lakukan evaluasi mandiri dulu melalui quizzes. Kita lakukan post test. Silakan buka linknya yang sudah Ibu bagikan. Orang yang menjawabkan.
melakukan evaluasi kuisis tadi? Udah atau sulit soalnya? Oke, tadi sudah Ibu lihat hasil atau scoring kalian dalam mengerjakan evaluasi kuisis. Untuk peringkat 1 tadi diduduki oleh siapa? Nana. 2 tadi Zahid ya? Ketiga Badrul Zamali. Nah, hasil keseluruhan yang ikut evaluasi kuisis semuanya itu tuntas ya. Kita kasih apresiasi dulu. Baiklah anak-anak, untuk rencana tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, Ibu akan berikan soal berupa uraian nanti melalui GPOM ya, itu linknya nanti dibagikan, silahkan nanti dikerjakan di rumah ya. Oke. Untuk rencana pembelajaran kita selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari materi ceramah. Nanti untuk materinya ada sebagian Ibu share di WA ya, dan juga kalian nanti bisa sambil pinjam buku di perpustakaan, buku paket bahasa Indonesia, nanti bisa tambahan materinya dari situ. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dulu. Silakan semua kelas pimpin doa. Untuk rencana pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kita akhiri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.